Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat pangsit udang. Ini tuh pangsitnya bisa digoreng dan dikukus ya teman-teman ya. Jadi aman banget buat kalian yang ngerasain minyak lagi mahal. Tenang teman-teman, yang ngerasain minyak mahal tuh gak cuman kalian, aku pun juga ngerasain minyak tuh lagi mahal banget. Jadi aku semaksimal mungkin gunain minyak itu kayak sehemat mungkin gitu loh. Jadi buat kalian yang penasaran, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga, dan yang udah subscribe yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan-bahannya gampang banget, kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Ini di sini aku udah siapin telenan sama pisau, aku bakalan potong-potong dulu sayurannya ya teman-teman ya. Di sini aku pakai wortel, untuk wortelnya aku nggak pakai satu utuh ya teman-teman ya. Ini kurang lebih aku tuh pakai setengahnya gitu. Sebenarnya ini tuh wortelnya gede, cuman aku ambil ujungnya aja, dan aku saranin untuk wortelnya ini jangan terlalu banyak-banyak ya. Soalnya kalau kebanyakan wortel nanti rasa pangsitnya itu atau dimsum gorengnya tuh kayak dimsum vegan gitu yang gak ada daging sama sekali. Jadi aku saranin banget kalau kalian pengen dagingnya berasa, untuk wortelnya jangan terlalu banyak-banyak, yang penting ada sayurannya aja. Lanjut di sini aku ada daun bawang. Untuk daun bawangnya aku pakai satu helai ya, aku potong tipis-tipis aja seperti ini. Tapi kalau kalian pengen sayurnya lebih banyak, ini sebenarnya ditambahin sayur kol itu juga enak banget. Cuman aku tuh pengen sayang udangnya ya teman-teman ya, soalnya kan udang mahal gitu pas kita masukin. Maksudnya kita kalau kebanyakan sayur nanti udangnya malah hilang. Jadi ya aku semaksimal mungkin menikmati udang ini. Jadi aku nggak mau pakai banyak sayur. Jadi aku pengen ngerasain pangsit goreng atau dimsum aku tuh banyak dagingnya gitu loh. Ini udah aku potong-potong, selesai udah aku potong-potong, langsung aja aku blender untuk udangnya. Ini udangnya udah aku cuci bersih ya. Ini juga kayak kotorannya juga aku buang. Ini udah bener-bener bersih banget. Aku beli setengah kilo dan aku cuci bersih. Kalian pasti tahu ya udang itu setengah kilo jadinya berapa sih. Jadi pokoknya aku kemarin beli setengah kilo aja. Terus aku cuci bersih. Setelah aku cuci bersih, kita langsung aja blender. Untuk bumbu halusnya di sini aku nggak terlalu ribet. Aku pakai 2 siung bawang putih. Kalau kalian mau tambahin ketumbar juga boleh, tapi menurut aku nggak rekomen ya teman-teman ya. Aku bahan-bahannya tuh bener-bener sesimpel itu, yang penting dia gurih aja. Ini di sini aku mau blender seperti biasa aja. Kalau kalian pengen di blender sekalian telur juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cuman blender aku tuh bocor teman-teman, jadi kalau di blender langsung pakai telur itu biasanya telurnya kayak rembes gitu loh. Jadi aku di sini cuman udang aja yang aku blender, telurnya aku masukin pas udah aku keluarin dari blenderan seperti ini. Jadi ini langsung aja udang yang udah aku blender langsung aja aku masukin ke dalam baskom yang agak gede biar nanti kita ngaduknya lebih gampang. Ini kita bersihin biar nggak mubazir. Tuh kurang lebih segini aja. Ini tuh lembut banget gitu loh teman-teman. Kalau kalian punya chopper agak dicincang juga nggak apa-apa. Kita langsung aja tambahin 1 butir telur. Telur juga lagi mahal gak sih? Coba komen dong di tempat kalian telur sekilo berapa. Terus jangan lupa masukin sayuran yang udah kita potong-potong tadi. Kita masukin semuanya ya. Ini aku nggak nyisain buat topping, soalnya nanti dimsum atau pangsitnya itu aku bakalan lipat, aku tutup habis, jadi nggak aku kasih taburan gitu. Lanjut di sini aku ada 3 sendok makan tepung tapioka, kalau mau dibanyakin juga boleh. Terus di sini aku ada garam, aku pakainya nggak banyak takut keasinnya, jadi aku pakai sejumput aja. Kalau kalian suka sasa ini boleh banget dikasih sasa atau micin. Cuman di sini aku pakai Royco aja, soalnya aku jarang banget masak pakai micin ya teman-teman ya. Ini aku pakai juga nggak banyak, setengah bungkus aja. Jadi ngasih bumbunya jangan terlalu over ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan asin, di sini aku ada 1 sendok makan saus tiram sama 1 sendok makan minyak wijen. Ini minyak wijennya aku pakai yang homemade. Ingat gak sih teman-teman, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu aku tuh buat minyak wijen homemade. Dan ini tuh masih awet sampai sekarang ya teman-teman ya. Malah semakin lama itu semakin jernih gitu loh minyak wijennya, nggak butek kayak kemarin. Jadi kalau kalian buat minyak wijen yang tutorial aku kemarin, selamat ya teman-teman ya. Kalian bisa menghemat duit kalian buat beli minyak wijen. Soalnya emang seawet itu teman-teman. Aku buat berapa liter, 800 ml aja sampai sekarang masih ada loh, saking awetnya. Dan itu menurut aku wanginya bener-bener wangi banget sih wijennya. Dan ini tuh pas aku aduk seperti ini, jadi semua bahannya tuh diaduk. Ini tuh yang paling strong minyak wijennya, serius aku nggak bohong. Kalau udah seperti ini, kalian jangan lupa untuk siapin kulit pangsit. Sebenarnya aku tuh mau buatin tutorial sekalian kulit pangsitnya gitu loh.
Cuman ya gitu teman-teman, nanti kalau aku bahas sekalian kulit pangsitnya kayak ribet gak sih? Jadi kita buat yang instan-instan aja dulu ya. Ini karena aku buat, maksudnya aku pakai yang instan karena dia tuh kaku banget gitu ya. Ini aku beli 1 kilo harganya cuma 5.000, jadi ya gitulah. Teksturnya kaku banget, jadi aku lap dulu dia pakai air gitu biar dia agak lembab. Terus aku kasih seujung sendok makan adonan. Jadi ngasihnya jangan terlalu banyak, takutnya di dalamnya nanti nggak mateng. Dan kita bentuk aja kurang lebih seperti ini. Ini aku kasih olesan lagi ya biar hasilnya cantik. Jadi kita lipat aja yang tengah pertama kayak gini, terus kanan, terus kirinya. Udah kurang lebih seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya, jadinya bener-bener banyak banget. Tadi kan aku beli sekilo ya teman-teman ya, kurang lebih kepakainya tuh sekitaran 600 graman gitu loh. Jadi emang banyak banget sih hasilnya. Tapi kalau kalian pengen dibuatin kulit pangsit, sok langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Aku bakalan buatin kulit pangsit buat kalian. Sebenarnya aku udah pernah buat ya. Kalau kalian mau pakai resep aku yang lama, sok langsung aja cek resep aku yang lama. Tapi kalau mau resep yang baru, sok langsung aja komen sekarang juga. Dan kita langsung aja goreng. Ini aku goreng sebagian aja ya teman-teman ya. Soalnya kan gimana ya, aku tuh sebenarnya pengen kukus semuanya, cuman konsepnya sekarang ini tuh aku pengennya buat pangsit goreng. Cuman aku kepikir minyak gorengnya lagi mahal ya, jadi sebagian aku tuh kukus. Tapi sebenarnya yang terjadi lebih enakan yang dikukus teman-teman, soalnya aku udah terlanjur semua goreng, maksudnya kayak hampir 70% aku goreng semua gitu loh. Dan ternyata pas aku nyobain yang dikukus itu enakan dikukus teman-teman. Dan aku saranin kalau kalian goreng ini untuk apinya pakai api yang super kecil aja biar dia tuh nggak cepet gosong, soalnya kulit pangsit itu cepet banget gosongnya. Dan jangan lupa sambil sering-sering dibalik supaya warnanya itu cantik dan matangnya juga merata. Dan aku saranin juga ngisi adonan pangsitnya tuh jangan terlalu tebel-tebel ya teman-teman ya, soalnya kalau terlalu tebel-tebel kayak takutnya nggak matang juga sih. Kita samain kayak ini ya, maksudnya kayak kulit pangsit itu kan cepat matangnya ya. Jadi kalau kita terlalu tebel-tebel nanti takutnya kulit pangsitnya udah matang, si dalamannya belum matang. Dan ini pas aku kukus ya, sebenarnya ditumpuk-tumpuk juga nggak apa-apa, dia nggak bakalan lengket. Cuman ya awal-awal buat tuh rasanya kayak takut aja, karena ini tuh kan aku beli kulit pangsitnya yang murah gitu ya. Apalagi ini tuh nggak aku olesin apa-apa, jadi aku takut banget kalau dia tuh lengket. Jadi agak aku kasih jarak, tapi sebenarnya walaupun nggak dikasih jarak pun dia bakalan gampang nanti ambilnya, jadi nggak lengket sama sekali. Jadi ini tuh aku kukusnya ditunggu kukusannya sampai bener-bener kayak mendidih gitu. Kalau udah mendidih kita langsung aja masukin. Kalau kalian nggak pengen si pangsitnya ini kering banget teksturnya, kita olesin pakai minyak ya teman-teman ya. Jadi biar nanti tuh hasilnya lebih kenyal gitu loh. Cuman karena minyak lagi mahal jadi nggak usah diolesin lah ya, kayak gini aja. Kita kukus kurang lebih 15 menit pakai api sedang. Dan ini dia hasilnya. Ini tuh dimakan pakai bakso, enak banget sih, apalagi pakai mie gelas yang 1000-an itu loh teman-teman. Wah, nggak ada obat sih enaknya ini. Serius aku nggak bohong, kemarin aku nyobain pakai mie gelas yang 1000-an ini, aku kasih yang kukus ini mau lagi yang banyak, pokoknya saking enaknya ya teman-teman ya. Ini aku pakai saus samyang, nggak jelas banget sih aku ininya, apa itu namanya, kayak nggak jelas banget sih sausnya, tapi aku adanya sausnya ini teman-teman. Bukan saus samyang deh, gochujang kalau nggak salah. Jadi ini tuh pedes banget. Ini tambah berlama-lama, langsung aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kalau kalian penasaran aku pakai saus yang mana, komen aja, nanti aku bakalan kasih di deskripsi. Soalnya kan aku ambilnya ini random banget, tapi serius ini tuh sambelnya pedes banget, tapi enak banget sih. Apalagi udangnya juga ini tuh berasa banget dan super lembut. Enak lah pokoknya. Kalau kalian penasaran sama pangsit goreng, sok langsung aja dicobain resepnya Restar RF. Jangan lupa untuk follow TikTok Restar RF ya teman-teman ya. Insya Allah aku bakal lebih aktif lagi di TikTok. Jadi doain ya teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video aku.